Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan melihat sedikit tentang bagaimana itu rahmatnya Allah kepada hambanya. Rahmatnya Allah kepada hambanya. Ada satu riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-418 dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, Guddima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Pernah suatu saat diberikan, disodorkan kepada Nabi seorang tawanan. Fa'idha imra'atum minas sabyi. Ketika itu seorang tawanan itu adalah seorang perempuan. Duduk. Jangan bingung itu, taruh. Sudah nanti gampang. Tawanan tadi itu seorang perempuan. Idza wajadat sabiyan fis sab'i akhadathu fa'alzaqathu bi batniha. Ini si tawanan perempuan ini, kalau kelihatan anak kecil, ketika ditawan ini, anak kecil, itu diambil anak kecil tadi itu, kemudian digendong, kemudian dipuk-puk, bahasa kita orang gitu ya. Kemudian apa? Fa'ardu'athu, bukan cuma itu tok. Ini si anak kecil karena tawanan juga, tidak ada siapa orang tuanya, disusui sama dia, si perempuan tadi itu. Nabi ngelihat, tahu perbuatan ini perempuan. Apa jawaban Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Hei sahabat, apakah kamu kira-kira perempuan model seperti ini mungkin tidak melemparkan anaknya ke api nerakanya Allah? Gitu. Qulna la wallah. Katanya sahabat, kami mengatakan, demi Allah tidak mungkin ya Rasul. Perhatikan, wahiyya takdiru ala alla tatrahahu. Dan dia mampu untuk menyelamatkan anaknya, untuk tidak melemparkan anaknya ke api. Apa jawaban Nabi? Perhatikan Pak. Faqala, maka Nabi bersabda, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih kasih sayang, Allah lebih perhatian bi'ibadihi dengan hamba-hambanya min hadhihi, daripada perempuan ini biwaladiha, dengan anaknya. Seorang ibu tidak akan rela anaknya itu sakit, anaknya tertimpa musibah. Bahkan kalau anaknya sakit, sering mengatakan, biar sakit anak ini ke anakku, kepada diriku, dia biar sembuh aja, biar aku yang sakit. Rahmat, kasih sayang seorang ibu, demi Allah, Allah lebih kasih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Jangan takut. Semenjak kita mendekat sama Allah, kita tidak berubah dari jalannya Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu yang akan membahayakan buat kita, Pak. Yang membahayakan itu, biasanya kita hadir majelis, tidak hadir, itu bahaya. Bahaya itu. Loh, tidak bahaya tak? Nemen bahaya nih. Yang biasanya baca Quran, yang biasanya zikir, yang biasanya ke masjid, ninggalkan itu semua. Itu yang bahaya. Kalau akan terjadi ini, akan terjadi itu, semenjak kita pasrah sama Allah, dengan berusaha disandarkan kepada Allah, tidak bertentangan dengan Nabi Muhammad, mencari jalan Nabi Muhammad dengan menapaki jalannya salafun salihun, aman, tidak ada apa-apa.
Jangan khawatir, tidak ada apa-apa. Sekarang kita sering kan dengar kan, hari Rebo akan turun balak gini, hari Rebo akan ini, hari Rebo akan ini, kayak gitu kan, hari Rebo akhir. Ketahui. Di sebagian ulama kita mengatakan hari Rebo ini hari yang penuh kenikmatan dari Allah. Kenapa? Di hari Rebo ini dikabulkannya doa. Kapan? Mulai duhur sampai asar. Apa kejadiannya? Dari riwayat hadis sahabat Jabir. Ketika itu Nabi Muhammad akan menghadapi pasukan orang kafir buat parit, khandak buat parit. Itu Nabi Muhammad itu bermunajat sama Allah. Ada di Madinah, itu ada di gunungnya di kota Madinah situ. Nah, iki sing lek umroh mbek aku. Lek kon ndak umroh mbek aku ya ndak ero rek. Ya sepurane. Iya. Ada di situ di atas gunung. Itu sahabat Jabir ngikuti. Kemana Nabi ini? Nabi ini kemana? Ini sahabat bangun parit. Sahabat Jabir ngikuti dari belakang. Ternyata Nabi itu di atas gunung. Ada tempatnya. Dan sampai sekarang di sampingnya tempat sujudnya Nabi itu ada air yang keluar. Sampai sekarang ini. Padahal gunung loh. Ini tahu wala pernah hujan, wala ini jarang hujan. Keluar air sampai sekarang. Dan ada satu tapakan tangga di situ. Di situ ada bekas tapakan kaki Nabi Muhammad SAW. Itu Pak. Kalau kita betul-betul yakin sama Nabi, ketika kita cium, bau wangi, Pak. Padahal sebenarnya semen loh ya. Anda coba sampean, waktu di tempat itu Anda cium gini, bau wangi, sebelah sininya, ya bau tanah. Cuma tempat itu. Itu tempat tapakannya Nabi. Ketika Nabi naik. Dilihat oleh sahabat Jabir, Nabi sholat. Ketika Nabi sholat itu dalam keadaan sujud yang lama gitu, ditunggu. Karena lamanya Nabi itu sujud, sampai sahabat Jabir beranggapan, wah Nabi ini wafat sudah. Tahu sampean? Nabi itu sujudnya mulai waktu duha sampai asar. Selesai sholat duhur, sujud lagi. Kemudian sampai waktu asar menjelang maghrib, belum ada pengabulan dari Allah. Hari Senin. Kembali Nabi. Kemudian hari Selasa, seperti itu juga. Ditunggu. Belum ada pengkabulan. Setelah hari Rebu, setelah duhur gini, sebelum masuk waktu asar, itu Allah memberikan kabar gembira bahwasannya mereka orang kafir itu tidak akan mampu masuki kota Madinah dengan adanya Khandaq tadi itu. Tidak terjadi pertempuran itu perang Khandaq. Mereka lari orang kafir. Kapan pengkabulannya? Hari Rebu antara duhur sampai asar. Kapan? Sekarang ini. Makanya kita paskan, waktu duhur kita kumpul, kita baca sholawat, apapun hajatnya sampean, apapun keinginannya sampean, ini waktu mustajab. Ini waktu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah menyanyiakan hambanya. Kasih sayang, betul-betul kasih sayang itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ihya juz yang keempat halaman 462. Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin. Allah itu memiliki 100 rahmat. Allah itu memiliki 100 kasih sayang. Anzala minha, Allah menurunkan dari 100 tadi itu rahmatan wahidatan. Satu tok rahmat. Satu tok rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibagi-bagi bainal jinni wal insi wal thairi wal bahaimi wal hawami. Dibagi-bagi antara jin, antara manusia, antara beburungan, antara binatang-binatang, antara serangga. Dibagikan satu Pak, satu. Fiha, di dalam satu rahmat itu saja, satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Mereka saling kasih sayang, mereka saling cinta.
kita cinta kepada istri kita cinta kepada anak kita cinta kepada saudara muslim kita. Karena apa itu? Satu rahmat tok. Singa, Pak, begitu jahatnya, begitu yang dikatakan raja hutan, sama anaknya rahmat, kasih sayang. Gara-gara apa itu? Satu rahmat Mas Ian. Wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat. 99 masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarhamu biha, yang Allah akan berkasih sayang biha dengannya 99 rahmat tadi itu, ibadahu, kepada hamba-hambanya yaumul qiyamah, kelak dari kiamat. Kalau satu rahmat itu mulai diciptakannya bumi sampai dihancurkannya bumi, itu cuma satu tok, orang bisa kasih sayang, semuanya makhluknya Allah kasih sayang. Terus gimana kira-kira kalau 99? Oh, makanya jangan takut. Kembali lagi, yang kita takutkan kalau akhlak kita mulai berubah. Itu tuh. Itu yang kita takutkan. Setelah subuh tidak baca wirid, setelah subuh tidur, itu takut, hati-hati. Hadir majelis, tidak hadir lagi, hati-hati. Wala talumanna illa nafsa, jangan pernah untuk menyesal kecuali karena dirinya sendiri. Kalau rahmatnya Nabi sudah penuh, Pak. Kasih sayangnya Nabi sudah penuh, kasih sayangnya Nabi. Ada satu amalan, Pak, ringan sekali. Kita ini kan sumber maksiat dari mana sih? Pandangan, bukan sebetulnya. Hati. Pandangan ngelihat kepada sesuatu yang tidak benar, itu langsung kita bisa noleh, menjauhkan. Karena apa? Hatinya kontak. Tapi kalau hatinya sudah rusak, hancur, Pak. Tidak bisa. Pandangan tidak benar, dia akan sampai ngelihat. Karena apa? Hati rusak. Ada satu amalan, yang kalau amalan ini kita laksanakan, maka Allah akan memberikan kekuatan dalam hati kita, sehingga hati kita selalu bersih, suci. Satu. Dan kita akan diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kebesaran itu Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, kecintaan Nabi Muhammad, sehingga dalam hidup kita tidak ada yang lain setelah Allah, Nabi Muhammad. Apa amalannya? Setiap selesai sholat, baca sholawat Nabi dengan sigho apapun 100. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kepingin lebih ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kepingin ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wis cukup aja dodo. Lek komo selawat naria ojo kedawan. Potongan ndak ono, Pak. Mentok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 100 kali setiap selesai sholat. Habib, anak selesai sholat ada urusan ini, godok. Tidak butuh waktu 1 jam. Insya Allah tidak sampai 5 menit, Pak. Lihat. Bahkan dari riwayat itu disebutkan, jangankan 100, Pak. 20 kali itu loh, 20 kali tok, itu bisa gobul hajat. Setiap selesai sholat cuma 20 kali, apalagi 100, 20 kali gobul hajat. Umat Nabi Muhammad. Karena Nabi kita orang pilihan, Pak. Diberikan sama Allah. Jangan pernah sumpek, jangan pernah susah. Lihat ini riwayat bagaimana itu Nabi SAW ketika akan wafat. Qalu, mereka para ulama menceritakan, lamma gharubatil wafatul Nabi SAW, ketika kewafatan untuk Nabi sudah mulai mendekat, Nabi akan wafat. Baka Allah, Nabi nangis, Pak. Nabi nangis. Hatta ja'a Jibrilu, sampai malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Fasa'alahu an bukahu. Kenapa Nabi Muhammad kamu kok nangis? Apa sebabnya? Kok kamu nangis? Malaikat Jibril tak tega sampean. Qala lahu,
Nabi menyatakan kepada malaikat Jibril, akhafu ala ummati. Akhafu ala ummati min ba'di. Aku takut sesuatu yang akan terjadi kepada umatku. Siapa yang dipikir no? Kita orang, Pak. Kita orang yang dipikirkan. Kita orang yang dipikirkan. Bahkan maaf. Terkadang hampir 1 hari. Atau terkadang hampir 1 minggu. Atau terkadang hampir beberapa waktu sudah kita tidak pernah ingat sama Nabi kok. Jarang ingat Nabi. Tapi Nabi tidak pernah balas seperti itu. Apa jawaban Nabi? Akhafu ala ummati min ba'di. Aku takut atas umatku, wahai malaikat Jibril, setelah wafatku. Gimana mereka? Gimana kalau mereka saling caci maki? Gimana kalau mereka saling olok-olokan? Gimana saling permusuhan dan lain sebagainya. Malaikat Jibril bisa jawab, Pak. Fasa'ida ila sama. Maka ketika itu malaikat Jibril naik ke atas. Tsumma raja'a. Kemudian Nabi kembali. Kemudian malaikat Jibril kembali. Wa qala lahu. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi. Perhatikan, Pak. Ini pegangan hidup kita ya. Pegangan hidup kita. Inna rabbaka yaqul. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Tuhanmu telah berfirman, rahmatuhu bi ummatika a'dhamu mir rahmatika bihim. Wahai Nabi Muhammad, ketahui bahwasannya rahmatnya Allah kepada umatmu itu lebih besar daripada rahmatmu, wahai Nabi Muhammad, kepada umatmu. Nabi Muhammad kurang rahmat gimana sama kita, Pak? Semua sudah siap masuk surga, ditinggalkan sama Nabi. Berhenti semuanya loh ini. Tidak bisa masuk. Apa yang dicari sama Nabi? Dicari umatnya. Rahmatnya seperti itu. Itu rahmat yang besar dari Nabi SAW. Tapi dibandingkan rahmatnya Allah, jauh. Jangan bingung. Jangan susah. Yang hidup, yang senang, yang bahagia, asal jangan maksiat sama Allah. Buat bahagia. Kehidupan gini, Beb, kehidupan sulit, katanya bensin akan naik, katanya listrik akan naik. Semenjak Allah dan Rasul ada sama kita, tidak ada masalah. Yang masalah itu, kalau kita mulai jauh sama Allah dan Rasul, Habib, sebentar lagi bupatinya siapa ini, Habib? Pokoknya jagoanku kudu menang, Beb. Jagoanmu menang, jagoanmu kalah, tidak akan ngefek apapun sama kita, semenjak kita sama Allah dan Rasul. Kita doakan aja. Siapapun yang jadi, semoga bisa memberikan ketentraman sama kita sesuai aturan Allah dan Rasul. Selesai. Selesai, Pak. Satu cerita terakhir, Pak. Gimana orang soleh itu, Pak? Ada satu orang soleh, itu suatu saat pernah ada hatifan. Hatifan itu ngatakan gitu, Pak. Tanpa suara gitu lah. Apa tanpa wujud ada suara. Ngatakan apa? Ini orang ahli ibadah. Ngatakan apa katanya? Syuf, ketahui ya, aku lihat di Lauhil Mahfud bahwasannya engkau ini orang celaka. Aku kasihan sama kamu. Ahli sholat, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli ini, ahli itu, taat sama Allah. Tapi aku lihat di Lauhil Mahfud engkau bakal masuk neraka. Jadi kita orang bingung apa? Ya apa ini? Hah? Percuma aku jadi ngapi, wis maksiat sekalian. Enggak, Pak, orang soleh, Pak. Orang soleh enggak gitu. Tanyanya apa orang soleh itu? Bentar, kamu ini siapa sebetulnya? Aku malaikatnya Allah. Malaikat, iya. Itu yang nulis di sana itu siapa? Allah. Oh, Allah ya, iya. Dan Allah tahu itu. Ya mesti. Wong Allah yang nulis, ya Allah pasti tahu lah. Terus, kira-kira Allah itu ridho enggak? Kalau aku tertulis masuk neraka. Ya kalau Allah sudah nulis berarti Allah ridho untuk kamu masuk neraka. Oh gitu, iya. Kalau Allah ridho, tidak ada masalah. Ojo diru tapi ya. Ojo diru. Ojo diru. Ojo putus cerita ini. Nek cerita putus ngeluh.
Hah? Kalau Allah ridho, ya sudah ada apa-apa. Yang ana cari itu bukan surganya, ridhonya Allah kok. Ikira malaikat ngeluh Pak, kata kongko ini Pak. Subhanallah, tidak lama malaikat kembali. Malaikat itu kembali kepada orang alim tadi itu. Mengatakan apa katanya? Orang alim katanya. Iya. Kamu tahu enggak? Apa? Apalagi? Apa maneng? Apalagi? Badan apa boleh? Ono apa maneng? Aku lihat tadi kamu sudah berubah katanya. Berubah gimana? Jadi penduduk surga. Oh, pertanyaan sama. Yang nulis siapa? Ya Allah. Allah tahu. Ya mesti Allah tahu lah. Terus Allah ridho. Aku masuk surga. Ya pasti Allah yang nulis. Pasti ridho. Ya sudah. Kalau Allah ridho, aku ridho. Selesai urusan. Tidak perlu ngeluh, tidak perlu stres, tidak perlu ngombe obat tidur. Stres. Usaha tetap wajib. Usaha tetap. Misal, tak kayak contoh yo. Karena wongnya hadir juga di gini. Ojo kontol rek, tidak enak rek. Aku dulu itu mau mangkok kadang merono. Misal, kita punya satu orang yang harus jadi misalnya. Ya sudah kita pasrahkan sama Allah. Kalau dia jadi, berarti berdasarkan keridhaan Allah. Selesai. Tidak jadi, ya sudah ada yang baik. Mau saat tentang Allah, ya opo rek kok tepak ini Allah. La haula wala quwata illa billah. Aman urip. Ndak ono stres. Oma bocor. Ya semoga ndak ya. Oma bocor. Durung iso dandani misalnya. Ya opo? Netes. Reken AC alami. Adem omah enak. Adem, Pak. Tapi kalau ndak panas tok urip. Panas tok. Harus dapat keuntungan sekian, harus dapat ini. Ya jebol kon. Ndak suwe ngombe obat sak macam ya. Semoga selamat semuanya ya. Semoga mendapatkan rahmat Allah. Semoga diberikan panjang umur. Semoga masuk bulan Rabiul Awal kita menjadi orang-orang yang cinta sama Nabi dan dicintai oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.